Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan dan yang lainnya tiba di lokasi munculnya tirai cahaya. Dia melihat ada sosok yang mulai memasukinya, namun dia tidak terburu-buru dan terus memperhatikan situasi yang terjadi. Setelah beberapa saat, dia mulai bergegas masuk dan menemukan sosok-sosok sebelumnya sudah berdiri di masing-masing platform yang tampak seperti tempat arena bertarung. Seorang pria bungkuk dan 3 lainnya bergegas mengirim token mereka ke dalam seberkas cahaya, dan hanya Xiaoyan yang belum melakukannya. Jangan melangkah terlalu jauh, lihatlah kami berempat yang sudah ada di sini terlebih dahulu. Sebaiknya kamu jangan macam-macam. Terlihat wajah si bungkuk tampak muram. Setelah mengancam Xiaoyan, dia masih tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Saat ini Xiaoyan masih memilih untuk tetap diam dan tidak mengeluarkan token reruntuhan kuno dewa abadi dan iblis miliknya. Melihat ini, sosok lainnya juga sangat marah. Aku sudah mengatakan semuanya. Untuk bisa melewati ujian, itu sepenuhnya bergantung pada kekuatanmu. Musuh akan muncul di platform dan kamu harus membunuh mereka, sehingga platform akan terus meningkat. Walaupun si bungkuk menjelaskannya lagi, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi kemarahan di wajahnya saat melihat Xiaoyan yang tanpa ekspresi. Seberapa batas ketinggian yang harus ditingkatkan dan apa yang harus dilakukan di sini? Apakah pilar batu itu adalah Tianjunsu? Xiaoyan bertanya satu demi satu dan si bungkuk menarik nafasnya dalam-dalam seolah-olah menekan amarah di dalam hatinya. Meskipun giginya terkatup, dia akhirnya menjawabnya juga. Ini adalah peraturan tempat ini. Kami belum melewatinya. Jika tidak, kami tidak akan membuang-buang waktu bersamamu di sini. Cepatlah, jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Setelah si bungkuk selesai menjawabnya, dia justru memilih untuk duduk bersila. Si bungkuk langsung menatapnya dan mengepalkan tangannya dengan marah. Xiaoyan sebenarnya tidak bermaksud sombong ataupun tidak sabar, namun dia mulai berpikir untuk membuat beberapa persiapan sebelum melangkah lebih jauh. Melihat tindakan Xiaoyan, dia ingin menamparnya dengan telapak tangannya. Hei! Apa maksudmu dengan mengatakan ini? Apa kamu benar-benar tidak takut mati? Xiaoyan terus mengabaikannya, sehingga 3 orang lainnya tidak tahan lagi dan dengan marah mengkritik Xiaoyan yang berani mempermainkan mereka. Kamu mencari kematian. Kamu hanya berada di langkah ke-7 dan kamu sungguh berani. Sosok lainnya yang bernama Lantian memandang Xiaoyan dengan mata terbelalak. Walaupun mereka berempat telah melemparkan token reruntuhan kuno dewa abadi dan iblis, tetapi gerbang tidak akan dapat dibuka jika Xiaoyan tidak melemparkan tokennya juga. Selama persidangan ini, Xiaoyan masih tidak bergaming dan dengan tangan tersilang, dia melihat bahwa saat ini platform itu diselimuti oleh sinar cahaya. Meskipun ujian belum dimulai, namun mereka sudah tidak bisa lagi meninggalkan platformnya, sehingga mereka tidak dapat bertindak dan inilah yang menyebabkan Xiaoyan bertindak sejauh ini. Pada saat ini Xiaoyan tidak lagi memandang ke arah 4 orang ini dan langsung menutup matanya. Xiaoyan tampak berkonsentrasi dan kesadarannya memasuki pagoda emas lalu menuju ke taman limpu di lantai 14.
Dia melihat bahwa bahan obat yang ditanamnya di tanah hitam sudah mulai matang. Tentu saja itu sudah memiliki khasiat obat, dan jika ditanam di luar pagoda emas, maka itu akan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk tumbuh. Tidak buruk, jadi ini memang tempat yang bagus. Dengan cara ini, aku dapat membuat lebih banyak salinan ramuan yang dipesan oleh sosok-sosok di alam dewa kekacauan. Sekarang aku tidak lagi dibatasi oleh bahan obat dan dapat menyempurnakan lebih banyak ramuan. Aku mungkin dapat menukarnya dengan harta karun nomor 7. Sebelumnya, Xiaoyan telah membuat kesepakatan dengan nomor 7. Dengan adanya taman limpu ini, dia akhirnya tidak akan kehabisan bahan obat. Aku harus menukar pil dewa dan iblis dengan pil pemecah racun Tianglin. Aku juga harus meluangkan waktu untuk menyempurnakannya. Dia berpikir bahwa nilai pil dewa dan iblis lebih berharga karena lebih sulit untuk dimurnikannya. Pil ini dapat memberikan kekuatan pada keabadian kaisar untuk mengontrol kekuatan aturan dalam waktu singkat, yang memungkinkan keabadian kaisar mampu bertarung melawan keabadian para dewa, dan bahkan jika dikalahkan, dia masih memiliki peluang untuk bertahan hidup, sehingga dia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Obat mujarab ini bisa dianggap sangat langka. Bagaimanapun pemurniannya membutuhkan banyak darah hewan buas. Saat berikutnya, Xiaoyan mulai mengumpulkan bahan obat yang telah matang dan terus menggali lubang secara alami. Secara alami, sekarang Xiaoyan lebih mudah untuk memurnikannya, dan itu juga dapat meningkatkan kemampuannya. Setelah avatarnya menerobos dewa asli alam leluhur, kekuatan fisiknya menjadi lebih kuat, sehingga dia tidak lagi kesulitan mengayunkan cangkulnya. Xiaoyan juga akhirnya mampu menggali lebih dari selusin lubang secara berturut-turut. Dia juga mulai menanam bahan obat yang diperlukannya untuk memurnikan pil lainnya. Bahan untuk pil pemecah racun Tianglin sudah cukup, dan ini bisa mencegah berbagai jenis racun. Setelah bergumam pelan, segera kesadaran Xiaoyan keluar dari dalam pagoda emas. Saat berikutnya, dia perlahan membuka matanya dan melihat ke arah 4 orang itu. Setelah kesadarannya kembali, Xiaoyan langsung mengangkat tangannya dan melambaikannya. Melihat tindakan Xiaoyan, mereka berempat tiba-tiba merasa bahagia dan mengira Xiaoyan telah menemukan jawabannya. Tetapi pada saat berikutnya, mereka mulai berteriak dan mengutuk lagi. Ternyata Xiaoyan melambaikan tangannya hanya untuk mengeluarkan bahan obatnya. Xiaoyan mulai menyiapkan bahan obatnya tanpa tergesa-gesa. Di bawah pengawasan 4 orang itu, Xiaoyan berencana untuk memurnikan beberapa pil pemecah racun Tianling. Selain sebagai alat untuk penukaran dengan nomor 7, bagaimanapun di antara keempat orang ini ada yang memiliki kultivasi di jalan racun. Keempat orang itu hanya bisa menunggu dan menghela napas panjang. Apa yang dilakukan Xiaoyan memang agak aneh. Di saat 4 orang lainnya sedang menunggunya mengambil tindakan, tetapi dia malah memurnikan pil. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan orang seperti dirinya. Bukankah menunggunya selesai memurnikan pil hanya akan membuang-buang waktuku saja? Jika platform ini tidak dibatasi dan bisa keluar dari sini, aku akan segera bergegas dan merobek kepala orang ini. Mereka berempat tidak dapat menahan amarahnya lebih lama lagi. Walaupun mereka tampak cemas dan marah, namun tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menghalangi tindakan Xiaoyan. Saat ini, terlihat di platform tempat Xiaoyan berdiri, ada nyala api yang membumbung tinggi dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya terus berterbangan. Di dalam kobaran api tampak teknik alkimia misterius yang mengejutkan, sehingga menarik perhatian 4 orang itu. Namun meski begitu, sulit untuk menyembunyikan ekspresi keempat orang tersebut. Setelah menunggu sekian lama, ada pil berwarna merah yang keluar dari platform tempat Xiaoyan berada. Sekarang kamu bisa mengeluarkan token reruntuhan kuno dewa abadi dan iblis milikmu. Saat ini, mereka berempat telah lama menunggu dan kehilangan kesabaran. Namun kemarahan mereka
tidak berpengaruh dan mereka hanya bisa membujuk Xiaoyan dengan kata-kata yang baik. Saudara, jangan terus menunda. Nada bicaranya menjadi jauh lebih santai dan ramah, tetapi Xiaoyan tetap mengabaikannya dan melanjutkan pemurniannya. Aku menempuh jalanku sendiri. Xiaoyan bergumam pelan dan tidak menatap ke arah mereka. Jika hanya menyempurnakan satu pil pemecah racun Tianling, maka secara alami itu tidaklah cukup. Oleh karena itu, Xiaoyan terus memurnikan beberapa pil lagi. Adapun suara-suara di sampingnya terkadang terdengar mengutuk dan membujuk hingga menjadi sunyi senyap. Ketika Xiaoyan menghabiskan semua bahan obat di tangannya, dia akhirnya berhasil memurnikan total 5 pil pemecah racun Tianling. Kemudian, dia menyimpannya ke dalam botol giok. Sementara itu, mata mereka berempat terus berkonsentrasi pada Xiaoyan. Sesaat kemudian, Xiaoyan berbalik dan mengeluarkan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis, lalu melemparkannya ke arah seberkas cahaya. Tiba-tiba cahaya itu mengembun dan platformnya langsung berubah menjadi sebuah kepala dengan nyala api di sekujur tubuhnya. Seketika binatang itu langsung meraung ke arah Xiaoyan. Selain platformnya, 4 platform lainnya juga berubah menjadi binatang api. Mereka sama sekali belum siap, namun persidangan tiba-tiba sudah dimulai dan semua orang akhirnya membuka mata mereka dengan ganas. Mereka semua melihat ke arah Xiaoyan dengan penuh amarah, tetapi ketika mereka melihat ke arahnya, mereka menemukan bahwa binatang apinya telah menghilang dan platform Xiaoyan juga mulai naik ke atas seperti yang dikatakan si bungkuk sebelumnya. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.